Sobat UGM, jumpa lagi dengan saya, Pri Utami. Kita akan berbagi lagi tentang energi panas bumi yang merupakan salah satu energi unggulan Indonesia. Kali ini mengenai upaya pengelolaan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensinya. Untuk itu, UGM Channel menghadirkan seorang narasumber yang sangat kompeten, yaitu Bapak Herlambang Setiawan, STMSI. Bapak Herlambang Setiawan adalah alumni Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang pada saat ini menjabat sebagai analis kebijakan ahli muda pada Direktorat Panas Bumi, Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Selamat datang di kampus UGM, selamat datang di UGM Channel, Pak Herlambang. Siap, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat, dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Jadi Pak Herlambang masih selalu semangat di dalam mengawal panas bumi Indonesia walaupun di masa pandemi ya Pak? Harus semangat Ibu. Luar biasa. Pak Herlambang, terlepas dari potensi dan manfaatnya yang besar dalam mewujudkan ketahanan energi serta mitigasi perubahan iklim, ternyata banyak hal terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat di area panas bumi yang belum banyak diketahui oleh publik. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan Sobat UGM mengenai hal tersebut. Tetapi sebelum kita membicarakan mengenai pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di area panas bumi, ada baiknya kalau Sobat UGM mendengar secara langsung dari Pak Herlambang seberapa besar sih potensi panas bumi yang dimiliki oleh Indonesia dan bagaimana upaya pemerintah untuk mengembangkannya. Baik, terima kasih Ibu Pri atas pertanyaannya. Tentunya kita harus bersyukur Ibu ya, bahwa Indonesia itu dianugerahi energi panas bumi yang luar biasa besarnya. Saat ini potensi panas bumi yang ada di Indonesia itu sekitar 23.700 megawatt atau 23,7 gigawatt. Tetapi dari 23.700 megawatt tadi yang baru berproduksi, yang baru dikembangkan itu baru sebesar 2.185,7 megawatt atau 9,2% dari total potensi yang ada. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa panas bumi ini menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang diharapkan itu mampu memberikan kontribusi dalam realisasi bauran EBT 23% pada tahun 2025. Nah, dalam pengembangannya Ibu, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan 64 wilayah kerja panas bumi atau WKP dan 14 wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi. Nah, di mana dari 64 WKP tadi yang ditetapkan oleh pemerintah, di antaranya saat ini ada yang telah berproduksi, ada yang saat ini sedang EPC dan persiapan COD, ada juga yang sedang dilakukan kegiatan eksplorasi, baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha itu sendiri. Nah, di dalam RUPTL tahun 2021 sampai dengan tahun 2030, target pengembangan panas bumi ini sebesar 3.355 megawatt. Tentunya ini akan menjadi peluang dan tantangan di dalam pengembangan panas bumi di Indonesia ke depannya. Jadi Pak, berarti potensi yang kita miliki ini sangat besar, tetapi pemanfaatannya masih sangat kecil. Ya, jadi masih diperlukan banyak sekali usaha untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi yang ada di negara kita. Betul sekali. Ya, kemudian bahwa sekarang ini selalu diangkat isu di media massa maupun dalam diskusi-diskusi oleh banyak kalangan di masyarakat bahwa keberadaan sumber energi panas bumi ini kan di dalam wilayah hutan. Padahal kita sebagai sesama geologis ya mengetahui bahwa keberadaan energi panas bumi di bawah tanah itu
adalah dikontrol oleh tatanan geologi dan tidak dipengaruhi oleh pemanfaatan lahan yang ada di permukaan. Nah, ketika dipetakan, kemudian diketahui bahwa banyak potensi panas bumi ternyata berada di dalam kawasan hutan. Sehingga pertanyaannya, Pak, seberapa jauh kita boleh memanfaatkan potensi panas bumi yang berada di dalam kawasan hutan? Baik, terima kasih Ibu Pri. Jadi memang tidak bisa dipungkirin Ibu ya, jadi memang banyak energi panas bumi yang berada di kawasan hutan. Jadi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 21 tahun 2014 tentang panas bumi, bahwa kegiatan pengusahaan panas bumi itu dapat dilakukan di semua kawasan hutan. Baik itu hutan produksi, hutan lindung maupun hutan konservasi. Nah, untuk di kawasan hutan lindung dan produksi itu melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan. Nah, sedangkan untuk di kawasan hutan konservasi itu melalui mekanisme pemanfaatan jasa lingkungan. Nah, tentunya untuk mendapatkan persetujuan itu harus melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, di dalam peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijelaskan bahwa untuk hutan konservasi itu hanya dapat dilakukan atau dilaksanakan di zona pemanfaatan kawasan pelestarian alam, yaitu seperti Taman Nasional, lalu Taman Hutan Rakyat, dan Taman Wisata Alam. Seperti itu, Ibu. Oh, jadi panas bumi masih dapat ya dimanfaatkan walaupun berada di dalam kawasan hutan, namun demikian ada rambu-rambunya ya. Betul, Ibu. Bahwa pemanfaatan panas bumi tidak boleh mengganggu fungsi hutan-hutan itu sendiri. Betul. Begitu Ibu. ya, Pak. Betul, Ibu. Baik. Nah, kemudian Pak, di dalam setiap aktivitas pembangunan nih, termasuk pembangunan potensi panas bumi atau pengembangan potensi panas bumi, tentu aspek-aspek kesehatan, kemudian keselamatan kerja dan lindung lingkungan atau kita singkat dengan K3LL itu harus selalu dikedepankan. Nah, saya punya banyak pertanyaan Pak soal hal ini. Ya, yang pertama, bagaimana pemerintah itu menjamin bahwa aspek K3LL itu akan pasti diterapkan di dalam setiap operasional pengembangan lapangan panas bumi? Wah, baik Ibu. Tentunya kita berharap Bu ya, setiap kegiatan pengusahaan panas bumi itu berjalan dengan aman, Bu. Selamat dan terhindar dari kejadian berbahaya, kecelakaan dan atau mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Nah, saat ini Kementerian SDM telah menerbitkan Ibu ya, ini permen baru, Permen SDM nomor 33 tahun 2021 yang mengatur terkait dengan K3LL dan kaidah keteknikan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Nah, dengan terbitnya peraturan ini, Bu, harapannya ke depannya pada saat melakukan kegiatan pengusahaan panas bumi tidak terjadi lagi yang namanya kejadian berbahaya, lalu kecelakaan, atau terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Nah, berkaitan dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam setiap kegiatan pengusahaan panas bumi, badan usaha itu harus mempunyai atau memiliki persetujuan lingkungan terlebih dahulu, Bu. Jadi kalau misalkan badan usaha itu melakukan kegiatan eksplorasi atau dia melakukan kegiatan eksploitasi dan pemanfaatan, maka dia harus mempunyai persetujuan lingkungan hidup. Nah, itu diterbitkan oleh instansi yang menangani pelindungan dan pengelolaan lingkungan. Nah, tentunya hal ini menjadi rambu-rambu, Bu. Jadi kalau badan usaha itu belum mendapatkan persetujuan lingkungan, maka mereka tidak boleh melakukan aktivitas di lapangan. Nah, tentunya untuk mendapatkan persetujuan itu ada mekanisme yang harus ditempuh oleh badan usaha itu, yaitu melalui penyusunan dokumen AMDAL dan uji kelayakan AMDAL atau penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL. Nah, di dalam dokumen tersebut nantinya akan dijelaskan, Bu, terkait dengan tahapan kegiatannya, lalu potensi dampak, sumber dampak dari setiap kegiatan, dan bagaimana upaya
untuk meminimalkan dampak tersebut. Nah, pelaksanaannya tentunya itu harus dilaporkan, Bu, kepada instansi terkait, sehingga nanti akan diketahui kondisi dari lingkungan itu setelah adanya kegiatan pengusahaan panas bumi. Baik, jadi sangat ketat sekali ya rambu-rambu yang mengawal perlindungan lingkungan dengan adanya pengembangan panas bumi. Lalu internal di dalam badan usaha, bagaimana badan usaha itu memastikan dirinya akan menerapkan K3L seketat-ketatnya? Tentunya badan usaha, Bu, atau perusahaan atau operator yang bekerja di kegiatan usaha panas bumi harus memiliki komitmen yang kuat, Bu, ya, dalam menerapkan HSE atau K3LL ini ya. Nah, ini tujuannya adalah bahwa bekerja itu harus aman, selamat, dan sehat. Jadi ada istilah kalau berangkatnya selamat dan sehat, tentunya pulangnya pun juga harus selamat dan sehat. Nah, ada istilah juga, Bu, ada istilah pelakor, Bu. Aduh, apa itu pelakor? Nah, pelakor ini bukan yang seperti itu ya, Bu, ya. Tetapi pelakor di sini adalah jangan kita menjadi pelakor ini adalah jangan kita menjadi penyebab lahirnya korban, Bu. Jadi maka kita harus mempunyai komitmen bersama bahwa kejadian berbahaya ataukah kecelakaan ataukah terjadinya pencemaran itu sebisa mungkin dihindari. Nah, tentunya badan usaha atau perusahaan itu harus memiliki kewajiban, Ibu, ya, kewajiban untuk memastikan bahwa kegiatannya mereka itu berjalan selamat tadi, aman dan sehat, Bu. Nah, hal-hal apa saja yang dilakukan oleh badan usaha itu diantaranya yang pertama bahwa mereka harus menetapkan kebijakan K3LL, Bu, dan keteknikan panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan itu menjadi komitmen bersama untuk diterapkan oleh setiap pekerja yang berada di wilayah kerja tersebut. Yang kedua, itu juga harus adanya struktur organisasi, Bu, yang secara khusus menangani terkait K3LL ini, Bu. Nah, yang ketiga, itu adanya training, Bu, training pelatihan yang harus difasilitasi oleh badan usaha untuk meningkatkan kompetensi dari para pegawai di bidang K3LL ini, Bu. Nah, yang keempat adalah menyediakan APD yang lengkap, Bu. Jadi kalau ke lapangan harus ada APD yang lengkap. Misalnya alat pelindung kepala, berarti helm itu harus ada, Bu. Terus alat pelindung mata, alat pelindung tangan misalkan, itu juga harus ada. Nah, kalau misalnya bekerja di ketinggian, maka juga harus ada alat pelindung untuk bekerja di ketinggian. Dan misalkan kalau lokasi itu ternyata banyak mengandung gas beracun, maka juga harus dilengkapi dengan alat pelindung untuk bekerja di area yang banyak gas beracunnya. Nah, selanjutnya dalam rangka untuk memastikan fungsi dari peralatan dan instalasinya, badan usaha harus memastikan, Bu, bahwa instalasi dan peralatan yang digunakan nantinya dalam kegiatan panas bumi ini harus layak fungsi. Dan teknik yang digunakan juga harus lulus uji, Bu. Nah, selanjutnya adalah memasang rambu-rambu K3, Bu. Kan biasanya kalau ke lapangan tuh ada, Ibu, ya, rambu-rambu, misalnya harus memakai APD, kecepatan di lapangan itu berapa kilometer per jam. Nah, itu ada, dan itu harus terbaca dan terlihat jelas, Bu. Oleh para pekerja. Oleh para pekerja. Maupun mungkin masyarakat yang kebetulan lewat. Betul, Bu. Atau mungkin ada tamu Ya. yang masuk ke wilayah kerja tersebut, maka itu harus terinfokan. Nah, selanjutnya adalah juga melakukan sosialisasi, Bu. Yang pentingnya adalah kepada masyarakat, sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat sekitar terkait dengan potensi dampak yang timbul dari kegiatan pengusahaan panas bumi itu, Bu. Seperti itu, Bu, kira-kira. Wah, jadi banyak sekali ya. Pertama harus punya komitmen, ada struktur organisasi yang khusus menangani K3L, kemudian badan usaha harus mentraining atau melatih pekerjanya, menyediakan APD, menyediakan rambu-rambu keselamatan, sosialisasi, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Betul, nah, Ibu. Ini adalah suatu upaya supaya badan usaha jangan menjadi pelakor. Nah, tetapi supaya jangan jadi pelakor itu, saya masih punya satu pertanyaan nih, Pak. Lalu masyarakat di area panas bumi itu apakah
betul-betul dapat berperan ini di dalam mengawasi maupun memberikan masukan ketika akan ada aktivitas pengembangan panas bumi maupun pada saat proses pengembangan panas bumi itu sedang berlangsung. Bagaimana Pak? Iya, betul Ibu. Jadi misalkan di dalam penyusunan AMDAL Ibu ya, jadi penanggung jawab kegiatan usaha itu atau kegiatannya, dalam hal ini adalah badan usahanya Ibu ya, dalam menyusun AMDAL itu harus melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan panas bumi tersebut. Nah, pelibatan masyarakat ini yang terkena dampak ini ya, ini bisa melalui pada saat dilakukan pengumuman rencana usaha atau kegiatannya, atau pada saat melalui konsultasi publik. Nah, dalam konsultasi publik ini bisa diterapkan berbagai macam metode Bu. Misalkan melalui lokakarya, melalui FGD misalkan, lalu melalui temu warga, dialog interaktif. Nah, pendapat-pendapat dari masyarakat, masukan dari masyarakat itulah nanti sebagai bahan pertimbangan Bu pada saat menyusun dokumen AMDAL ini. Nah, kenapa masyarakat dilibatkan di dalam penyusunan dokumen AMDAL? Ini antaranya tujuannya yang pertama Bu, bahwa masyarakat itu akan mendapatkan informasi lebih awal dan lebih jelas terkait dengan rencana kegiatan atau usaha yang akan dilakukan oleh badan usaha itu. Yang kedua adalah keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan Bu, atas kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Nah, yang ketiga itu adalah untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas di dalam proses keseluruhan penyusunan dokumen AMDAL tersebut sampai dengan nanti terbitnya perizinan. Nah, yang keempat adalah terciptanya sinergi yang baik antara pihak-pihak yang kepentingan. Dalam hal ini misalkan masyarakat itu sendiri, lalu badan usaha dan juga pemerintah. Baik, jadi masyarakat ini bukan hanya sebagai penonton, tetapi mereka harus berperan aktif ya, dan untuk berperan aktif itu mereka harus mendapatkan informasi yang benar dulu mengenai apa itu panas bumi, apa itu manfaatnya, dan bagaimana kalau kemudian panas bumi itu dikembangkan di daerahnya, dan kemudian bagaimana mereka bisa mengawal bahwa pasti pengembangan panas bumi itu sesuai dengan harapan mereka, melindungi lingkungan juga ya Pak ya? Betul. Wah, betul. Ya. Nah, Sobat UGM, tentu ingin kita tahu apa saja sih keuntungan yang akan didapat oleh masyarakat dengan dikembangkannya energi panas bumi di sebuah daerah. Silakan Pak. Baik Ibu, jadi kalau kita melihat bahwa karakteristik panas bumi ini kan berbeda dengan energi yang lain Bu, di mana ini tidak dapat dipindahkan ke daerah lain, sehingga harus dimanfaatkan di situ. Nah, tentunya ini akan membuat pemanfaatan energi panas bumi ini akan berdampak langsung terhadap pengembangan daerah tersebut. Nah, mulai dari pembangunan infrastruktur, misalkan dari pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur ketenaga listrikan. Nah, tentunya juga ada penyerapan tenaga kerja lokal Bu, ketika memang ada proyek pengembangan panas bumi di daerah tersebut. Lalu juga bisa menumbuhkan ekonomi lokal Bu di sana, misalkan adanya kawasan pariwisata dari panas bumi ini, serta tentunya juga yang tidak pentingnya adalah terkait dengan pemeliharaan lingkungan dan kawasan hutan. Nah, kalau kita melihat Bu bahwa selain tadi yang kami sampaikan di awal bahwa itu adalah manfaatnya, ada juga manfaat dari program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM yang dilakukan oleh badan usaha. Nah, tentunya program PPM ini untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, misalnya adalah terkait dengan bagaimana badan usaha itu bisa melakukan pembinaan terhadap UMKM yang ada di daerah tersebut. Nah, selain itu juga bisa dapat memasarkan produknya Bu. Kadang-kadang kendala yang dihadapi UMKM di daerah itu adalah bagaimana memasarkan produknya itu bisa dikenal di masyarakat luas. Nah, tentunya ini bisa difasilitasi oleh badan usaha pengembangan panas bumi yang ada di daerah tersebut. Nah, selain itu ada juga Bu, bonus produksi. Apa itu Pak? Nah, bonus produksi ini yang diprioritaskan untuk masyarakat sekitar area BKP. Bu.
Bapak itu tadi baru saja menyinggung soal bonus produksi. Tentu Sobat UGM dan masyarakat luas ini kepingin tahu sebetulnya siapa sih yang menentukan bonus produksi dan bagaimana mekanisme penentuan besaran bonus produksi itu, atau kurang lebih kasarannya itu cara menghitungnya itu seperti apa, Pak? Baik, Bu. Jadi pertama bahwa bonus produksi ini merupakan amanat dari Undang-Undang 21 tahun 2014, Bu. Nah, bonus produksi ini sebenarnya adalah merupakan kewajiban, Bu. Jadi merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada badan usaha. Nah, badan usaha di sini adalah ada pemegang izin panas bumi, ada pemegang kuasa pengusahaan, ada pemegang kontrak, dan ada pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi, di mana ini dikenakannya pada saat mereka sudah berproduksi, Bu. Nah, dikenakannya dari apa? Dari pendapatan penjualan uap panas bumi atau listrik panas buminya. Nah, berapa nilainya? Nilainya adalah sesuai dengan PP 28 tahun 2016, bahwa kalau badan usaha itu menjual uap panas bumi, maka dia dikenakan sebesar 1% dari pendapatan kotor atas penjualan uap tersebut, Bu. Nah, kalau badan usaha itu menjual listrik, maka dikenakan 0,5% dari pendapatan kotor atas penjualan listrik tersebut. Lalu mekanisme penyalurannya ini bagaimana, Pak? Kemudian peruntukannya untuk apa saja yang diperbolehkan di dalam menggunakan dana dari bonus produksi itu, Pak? Baik, Bu. Jadi bonus produksi ini, Bu, ya, ini langsung disetorkan kepada kas daerah, Bu. Kas daerah itu artinya kas dari pemerintah daerah. Daerah, betul, Bu. Daerah penghasil, Bu. Ya. Daerah penghasil, ya. Nah, itu berbeda mekanismenya dengan kewajiban pembayaran PNBP, yang itu harus melalui pemerintah pusat. Nah, kalau bonus produksi ini itu langsung disetorkan, Bu, kepada kas atau rekening pemerintah daerah penghasil dalam hal ini, Bu. Lalu kalau misalnya nih, Pak, mohon maaf saya potong sedikit, ya. Kalau suatu lapangan panas bumi itu berada di dalam lebih dari satu wilayah administrasi, bagaimana, Pak, bonus produksinya? Baik, Bu. Jadi kalau wilayah kerja itu di dalam satu kabupaten misalkan atau dalam satu kota, maka bonus produksinya itu langsung disetorkan, Bu, 100% kepada kabupaten atau kota tersebut. Nah, tetapi kan kadang-kadang wilayah kerjanya itu melingkupi misalnya 2 atau 3 kabupaten atau kota. Nah, tentunya ada mekanisme untuk membagi itu, Bu. Dari yang disetorkan oleh badan usaha kepada pemerintah daerah itu harus kita hitung, Bu, persentase masing-masing dari kabupaten atau kota tersebut. Nah, di dalam Permen ESDM nomor 23 tahun 2017 itu telah diatur, Bu, bagaimana menghitung mekanisme persentase daerah penghasil ini. Tentunya didasarkan kepada parameter dan bobot penilaian. Nah, bobot penilaian ini atau parameter dan bobot penilaian ini meliputi luas wilayah kerja, itu bobotnya itu 20%, Bu. Jadi kalau nanti ada 2 kabupaten misalkan di dalam area itu, maka kita hitung mana yang paling luas atau yang lebih kecil siapa. Jadi nanti kita hitung bisa kita hitung persentase untuk wilayah kerja tersebut. Terus yang selanjutnya adalah infrastruktur produksi itu 30%, lalu ada infrastruktur penunjang itu 20%, dan yang terakhir adalah realisasi produksi itu adalah 30%. Nah, peruntukannya tentunya ini diprioritaskan, Bu, untuk mendukung atau meningkatkan program kesejahteraan lalu perekonomian dari masyarakat setempat. Tentunya pendidikan lalu kesehatan juga menjadi prioritas penggunaan dari dana bonus produksi tersebut. Nah, dengan adanya bonus produksi ini diharapkan, Bu, terwujud kondisi yang kondusif terutama, Ibu, ya, antara badan usaha lalu pemerintah dan masyarakat di daerah penghasil, dan mendorong rasa memiliki, Bu, ya, jadi sense of belonging terhadap area pengusahaan panas bumi di wilayah tersebut. Nah, kalau tadi Ibu menanyakan bagaimana terkait dengan akuntabilitas penggunaannya. Nah, karena ini sudah disetorkan kepada pemerintah daerah, Bu, ya,
tentunya perlu diatur Bu mekanisme penggunaan bonus produksi ini agar dikelola tepat sasaran, lalu akuntabel, transparan, dan tentunya berkeadilan Bu. Nah, saat ini telah ada Bu, beberapa pemerintah daerah sebagai daerah penghasil itu yang sudah menetapkan terkait dengan penggunaan bonus produksi ini di dalam peraturan daerahnya Bu, ataukah melalui peraturan bupatinya misalkan seperti itu ya. Nah, terkait besaran alokasi pemanfaatannya dan prioritas penggunaannya yang tentunya ini tidak harus sejalan Bu, harus sejalan dengan prioritas pembangunan di daerah setempat. Seperti itu Bu. Oh ya, jadi bonus produksi itu disetorkan langsung kepada kas pemerintah daerah. Betul, dan kemudian jika ada lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten atau kota, maka ada pembagian yang jelas sesuai dengan area yang dimanfaatkan untuk panas bumi atau persentase area yang dimanfaatkan untuk pengembangan panas bumi. Kemudian penggunaannya sangat jelas, seyogianya itu adalah untuk mendukung pemberdayaan masyarakat berbasis panas bumi yang ada di situ ya Pak ya. Betul, nah, betul. Tapi apakah selama ini masyarakat itu sudah tahu bahwa ada bonus produksi, khususnya masyarakat yang tinggal di area panas bumi? Ya, tentunya itu harus dilakukan sosialisasi Bu ya pada masyarakat ya. Karena memang selama ini di dalam kita menentukan perhitungan bonus produksi ini selalu terlibat ada pemerintah daerah di situ Bu. Tentunya keterwakilan pemerintah daerah itu seharusnya bisa disampaikan kembali Bu kepada masyarakat yang ada di sekitar area pengusahaan panas bumi itu Bu. Baik, jadi bonus produksinya sudah ada, saran pemanfaatannya sudah ada, yang penting di sini adalah transparansi ya Pak ya, betul, antara betul. Pemerintah daerah dengan masyarakatnya itu. Wah, ini menarik sekali. Sobat UGM, kita sudah dekat pada akhir acara diskusi kita bersama Bapak Herlambang Setiawan, tapi ada satu hal yang penting yang masih ingin kita ketahui dari beliau, yaitu bahwa kita ini dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan dalam upaya untuk mencapai ketahanan energi, maka penggunaan energi terbarukan itu adalah suatu keniscayaan. Nah, bagaimana ini masa depan energi panas bumi di Indonesia, Pak? Baik, terima kasih Ibu. Tentunya anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa ini Bu ya, itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya Ibu ya, untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Nah, tentunya berbagai strategi upaya dalam rangka percepatan pengembangan panas bumi itu terus dilakukan Bu. Nah, diantaranya adalah bahwa yang pertama saat ini pemerintah itu mempunyai program akselerasi ya Bu ya, untuk melakukan kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Nah, melalui government drilling ya, dan di mana saat ini sudah berlangsung Ibu. Dan tentunya nanti kalau ini selesai maka wilayah tersebut akan ditawarkan kepada investor untuk pengembangan lebih lanjut Bu. Apakah nanti dia akan melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan ataukah nanti bisa melakukan kegiatan setelah itu. Yang kedua adalah tentunya pemerintah juga berusaha untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas Bu, dan itu bisa diakses oleh publik ya. Nah, yang ketiga itu tentunya kita harus menyederhanakan proses perizinan Bu, karena memang kalau kita bicara kegiatan pengusahaan panas bumi dan terkaitan dengan perizinan, ini kan lintas sektor Ibu ya, ada perizinan dari Kementerian SDM sendiri, lalu ada misalkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau mungkin juga ada perizinan dari pemerintah daerah. Nah, itu diperlukan penyediaan perizinan Bu. Nah, yang selanjutnya adalah tentunya juga harus koordinasi Bu antara kementerian atau lembaga Bu. Dalam hal ini adalah untuk menyediakan insentif dan dukungan pendanaan untuk kelanjutan dari proses pengembangan panas bumi tersebut. Nah, yang kelima adalah bahwa perlunya knowledge sharing Ibu ya, diskusi ya Bu ya. Karena tidak bisa dipungkirin bahwa isu sosial, isu dinamika di masyarakat itu yang harus bagaimana caranya harus dimitigasi Bu. Biasanya kan kadang-kadang terkait dengan isu sosial dan masyarakat ini kadang-kadang agak butuh proses yang panjang untuk menyelesaikannya Ibu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah peran stakeholder terkait Bu. Misalnya terkait dengan akademisi,
lalu badan usaha itu sendiri, lalu pihak perbankan, Bu, mudah-mudahan bisa membiayai proyek itu, dan masyarakat setempat dalam rangka untuk mendukung percepatan pengembangan panas bumi. Oh iya, jadi artinya bahwa masa depan energi panas bumi di Indonesia itu pastilah cerah ya, karena pemerintah sudah menyiapkan berbagai usaha untuk meminimalisir ya, antara lain kegagalan di dalam penemuan sumber daya dengan memperbanyak data, meningkatkan kualitasnya ya, kemudian mengurangi hambatan-hambatan dalam investasi, termasuk kemudian mencerdaskan masyarakat melalui cara-cara knowledge sharing seperti yang kita lakukan saat ini. Dan yang terpenting tadi ada sinergi ya Pak dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Luar biasa sekali diskusi kita kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Herlambang Setiawan yang telah meluangkan waktu berbagi informasi dan pengetahuan seputar pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan panas bumi. Sobat UGM Channel, ada beberapa hal yang dapat kita garis bawahi di sini hasil dari diskusi bersama Bapak Herlambang Setiawan. Yang pertama, bahwa kita harus mensyukuri karunia Tuhan kepada negara kita berupa energi panas bumi yang jumlahnya melimpah, kualitasnya yang sangat bagus, yaitu bersih, ya, terbarukan dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, bahwa pengembangan panas bumi ini dikawal dengan banyak sekali rambu-rambu berupa regulasi-regulasi yang bertujuan untuk melindungi lingkungan. Regulasi-regulasi ini harus dipahami dan kemudian ditegakkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, pembangunan di bidang panas bumi itu seyogianya juga harus dimaknai sebagai pembangunan masyarakat, agar masyarakat yang berada di lingkungan panas bumi itu menjadi berdaya di dalam menciptakan kesejahteraan berbasis energi panas bumi. Dan yang terakhir, pembangunan di bidang panas bumi juga harus dimaknai sebagai pembangunan masyarakat, sehingga mereka menjadi berbahagia dan berdaya di dalam menciptakan kesejahteraan berbasis potensi energi panas bumi. Sobat UGM, kami mengucapkan terima kasih Anda telah menyimak. Semoga bermanfaat. Ikuti terus UGM Channel.